Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah pertarungan dengan bebek gombel. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Mbak Patmi merupakan perempuan warga desa Kedung Songo ini sudah semenjak lama merantau ke Jakarta. Dari semenjak ia masih gadis remaja sampai sekarang sudah bersuami, ia masih tetap bekerja di kota metropolitan itu. Hanya sesekali saja ia pulang ke kampung halamannya untuk menjenguk orang tuanya. Namun kali ini ia pulang dan memutuskan untuk tinggal lebih lama di desa atas permintaan kedua orang tuanya. Mbak Patmi sedang mengandung calon anak pertamanya, sekaligus calon cucu pertama bagi orang tuanya. Karena memang Mbak Patmi adalah anak sulung dari keluarga itu, tak heran kalau orang tua Mbak Patmi sangat menginginkan agar Mbak Patmi melahirkan di desa saja. Sebagai seorang anak yang berbakti dan patuh kepada orang tua, jelas Mbak Patmi tidak bisa menolak keinginan itu. Saat usia kandungannya menginjak 8 bulan, dengan diantar oleh sang suami, Mbak Patmi pulang ke desanya. Hanya mengantar karena setelah 2 hari di desa, sang suami harus segera kembali ke kota karena tuntutan pekerjaannya. Jadilah Mbak Patmi menjalani hari-harinya di desa tanpa sang suami. Terasa berat memang, di saat hamil tua begini harus berpisah untuk sementara dengan sang suami. Apalagi ini kehamilan pertamanya. Tapi demi orang tua yang telah melahirkan dan membesarkannya, Mbak Patmi menjalani semua itu dengan penuh rasa ikhlas. Hari pertama setelah kembalinya sang suami ke kota, Mbak Patmi kemudian merasakan kesepian yang teramat sangat. Apalagi kedua orang tua seharian sibuk bekerja di ladang, karena saat itu memang sedang musim tanam, sementara kedua adiknya juga belum pulang dari sekolah. Untuk mengusir rasa sepi, akhirnya Mbak Patmi memutuskan untuk menyusul orang tuanya ke ladang yang berada di area Tegal Salahan. Dan dari sinilah awal malapetaka yang menimpa Mbak Patmi. Kedua orang tuanya lupa berpesan bahwa pantang bagi seorang perempuan yang sedang hamil seperti Mbak Patmi menginjakan kaki di area Tegal Salahan yang terkenal angker itu, bisa kena tulah nantinya. Dan sialnya Mbak Patmi juga sama sekali tidak mengetahui soal pantangan itu. Nasi telah menjadi bubur. Mbak Patmi sudah terlanjur menginjakan kaki di area itu. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Pak Mitro, ayah dari Mbak Patmi, langsung mendatangi salah satu orang pintar di desa itu, Mbak Atmo namanya. Oleh Mbak Atmo, Mbak Patmi ini lalu dibuatkan semacam gelang atau terbuat dari untayan ranting bambu kuning yang dipotong kecil-kecil dan dijalin dengan menggunakan benang lawe. Tentu gelang itu juga sudah diisi dengan semacam jampi-jampi sebelum diserahkan kepada Mbak Patmi. Pesan Mbak Atmo, gelang itu harus selalu dipakai oleh Mbak Patmi dan tidak boleh dilepaskan dalam kondisi apapun. Sehari, 2 hari, sampai di hari yang ketiga, tidak ada kejadian apapun. Kedua orang tua Mbak Patmi pun merasa lega. Demikian juga dengan Mbak Patmi, ia yang memang tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang berbau klinik, menganggap bahwa orang tuanya itu terlalu berlebihan dan mengada-ngada. Di hari keempat, seperti biasa, Pak Mitro dan istri pergi ke ladang semenjak pagi, sementara kedua adik Mbak Patmi pergi ke sekolah. Praktis Mbak Patmi hanya sendirian di rumah. Tidak banyak yang ia bisa kerjakan karena hampir semua pekerjaan rumah telah diselesaikan oleh sang ibu yang memang sudah terbiasa bangun dan sibuk dari sebelum waktu subuh tiba. Ditambah dengan pesan sang ibu agar ia tidak melakukan pekerjaan rumah karena sedang hamil besar,
membuat Mbak Patmi merasa bosan bukan kepalang. Beruntung masih ada radio transistor yang menemaninya. Sambil duduk di kursi ruang tamu, perempuan itu lalu asik bersenandung mengikuti alunan suara Elvi Sukaisi yang mengalun merdu dari speaker radio tua itu. Sedang asiknya Mbak Patmi menikmati alunan lagu dangdut kesukaannya, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari arah pintu. Mbak Patmi pun segera beranjak dari duduknya dan membuka pintu depan. Dan begitu pintu terbuka, nyaris saja perempuan itu terpekik saat mendapati di depan pintu telah berdiri seorang nenek tua bungkuk dengan tongkat bambu yang menyangga tubuh rentanya. Baju kebaya serta kain batik yang dikenakannya, juga kain selendang yang mengerudungi rambut berubannya, tampak begitu lusuh dan kumal. Orang gilakah? Batin Mbak Patmi. Nanar Mbak Patmi lalu mengamati sosok perempuan tua itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Hampir semua warga desa di sini, dari orang tua sampai ke anak-anak, Mbak Patmi mengenalnya. Namun nenek tua ini, jangankan mengenal, melihat pun Mbak Patmi baru sekali ini. "Maaf, mau cari siapa ya Mbak?" tanya Mbak Patmi dengan suara bergetar. Tatapan nenek tua itu benar-benar sukses membuat Mbak Patmi merinding. Bagaimana tidak? Tidak selayaknya orang yang sedang bercakap yang akan saling menatap wajah. Mbak Patmi merasa nenek tua itu justru sedikit pun tidak melepaskan pandangannya dari perutnya yang besar itu. "Ah, tidak Nduk, ini Simba cuma mau minta minum kalau boleh. Ini tadi dari sawah mau pulang kok tiba-tiba merasa haus di jalan," jawab nenek itu dengan suaranya yang terdengar begitu serak. "Oh, boleh Mbah. Duduk dulu Mbah. Sebentar ya, saya buatkan teh dulu," kata Mbak Patmi sebelum berniat untuk beranjak ke dapur. Rasa herannya seketika berubah menjadi rasa iba melihat nenek tua yang kehausan itu. Kemanakah keluarganya? Hingga nenek setua itu masih dibiarkan bekerja di sawah, batin Mbak Patmi. "Terima kasih Nduk. Dan tunggu dulu Nduk, kamu ngapain pakai gelang seperti itu? Kayak anak kecil aja, buang aja. Malah nanti dikira kamu itu orang-orang waras. Sudah besar kok pakai gelang mainan begitu," ujar si nenek ketus sambil duduk di balai-balai bambu yang ada di teras rumah itu. Mbak Patmi sedikit terkejut mendengar ucapan nenek itu. Sempat-sempatnya nenek tua itu memerhatikan gelang bambu kuning yang dikenakannya. Dan kenapa juga ia sampai berkomentar seperti itu? Ia mau memakai gelang apapun itu kan hak dia. Kenapa juga nenek itu sampai menyuruh untuk membuangnya? Sambil melangkah ke dapur, Mbak Patmi memperhatikan gelang pemberian Mbah Atmo yang melingkar di pergelangan tangannya. Memang kelihatan sedikit norak sih, dan wajar kalau sampai menarik perhatian nenek itu. Mbak Patmi tersenyum. Dengan cekatan Mbak Patmi lalu meracik segelas teh manis. Tidak butuh waktu yang lama, Mbak Patmi lalu kembali ke teras dengan membawa baki berisi segelas teh manis buatannya. Namun saat sampai di abang pintu depan, langkah perempuan itu tiba-tiba terhenti. Nenek tua itu yang sebelumnya ia lihat duduk di atas balai-balai bambu, kini telah raib entah kemana. Mbak Patmi mengendarakan pandangannya, menyapu ke seluruh halaman rumah yang lumayan luas itu. Mustahil si nenek bisa pergi secepat itu, mengingat cara jalannya yang begitu tertatih, bahkan harus dibantu dengan tongkat untuk berjalan. Sementara ia ke dapur untuk membuat teh tadi hanya sebentar, tidak lebih dari 2 menit. Aneh sekali. Mbak Patmi bergumam sambil meletakkan baki yang dibawanya ke atas balai-balai bambu, lalu duduk di atas balai-balai itu. Siapa nenek tua tadi? Dan kenapa tiba-tiba pergi ya? Padahal katanya mau minta minum karena kehausan. Apa jangan-jangan? Bergidik, Mbak Patmi meraba tengkuknya yang tiba-tiba merinding saat angin sepoi-sepoi yang bertiup membawa aroma tidak sedap yang menyapa indera penciumannya.
Aroma busuk seperti bau bangkai yang telah membusuk selama beberapa hari. Hi, kembali Mbak Patmi bergidik, lalu buru-buru bangkit masuk ke dalam rumah dan mengebaskan pintu sampai menutup rapat. Brak! Tak cukup hanya dengan membanting pintu, Mbak Patmi juga menyandarkan punggungnya pada daun pintu yang telah menutup rapat itu, seolah berusaha menahan agar apapun atau siapapun yang ada di luar sana tidak bisa masuk dengan mendobrak pintu itu. Rona ketakutan jelas tergambar di wajah perempuan itu. Pucat pasi dengan mata liar menatap nanar kian kemari. Napasnya tersengal memburu, sementara butiran keringat sebesar biji jagung membasahi wajahnya yang tegang kaku. Degup jantungnya berpacu lebih cepat 2 kali lipat dari biasanya, membuat perempuan itu nyaris pingsan dibuatnya. Butuh waktu bagi Mbak Patmi untuk menguasai rasa ketakutannya itu. Hingga saat ia benar-benar telah berhasil menenangkan diri, perempuan itu hanya bisa mentertawakan kebodohannya sendiri. Bodoh, itu kan hanya bau bangkai, kenapa juga aku harus takut? Dan soal nenek tua itu, bisa saja ia hanyalah orang kurang waras yang kadang memang suka keluyuran ke desa-desa untuk sekedar mendapatkan makanan dari penduduk. Atau, astaga. Selintas pikiran buruk yang tiba-tiba berkelebat di benaknya membuat Mbak Patmi buru-buru memeriksa seluruh penjuru ruangan yang ada di rumah itu. Syukurlah, tidak ada barang atau perabotan yang hilang. Berarti benar, nenek tua itu bukanlah orang yang berniat tidak baik. Mungkin orang kurang waras yang suka keluyuran tidak jelas. Asem, nyaris saja jantungku dibuat copot karenanya. Gerutu Mbak Patmi lagi sambil kembali duduk di kursi ruang tamu. Pagi pun beranjak menuju siang. Tidak ada hal yang janggal yang terjadi di rumah itu. Kedua adik Mbak Patmi yang telah pulang dari sekolah membuat rasa sepi yang dirasakan oleh Mbak Patmi menguap entah kemana. Perempuan yang tengah hamil tua itu lalu kemudian menyiapkan makan siang untuk kedua adiknya itu, juga bekal makan siang untuk kedua orang tuanya yang tengah bekerja di ladang. Bekal itu nantinya akan diantar ke ladang oleh Parni, adik bungsunya yang berusia 11 tahun itu. Sementara Parjo, adik keduanya, selesai menyantap makanan siang yang segera bersiap untuk mengembala kambing piaraan mereka ke ladang yang berada di sebelah barat desa. Rasa sepi kembali menemani Mbak Patmi begitu kedua adiknya itu pergi melaksanakan tugasnya masing-masing. Untuk mengisi waktu luang, Mbak Patmi lalu memilah-milah jemuran pakaian yang digantung di palang bambu yang ada di halaman. Baju-baju yang telah kering ia angkat dan ia bawa masuk ke dalam rumah. Sementara yang belum begitu kering ia bolak-balik dan ia geser ke tempat yang lebih terkena sinar matahari. Tidak terasa, siang pun merambat menuju sore, lalu malam datang menjelang. Keluarga kecil itu pun berkumpul kembali di rumah, menikmati makan malam bersama-sama, lalu kembali larut dengan kegiatan mereka masing-masing. Pak Mitro dan juga Mbok Mitro duduk di depan televisi sambil menikmati kopi dan teh hangat. Parjo dan Parni terlihat serius belajar di meja belajar masing-masing, sementara Mbak Patmi nampak sibuk mengacak-acak tumpukan baju di atas dipan yang berada di sudut ruangan. "Nyari apa tuh, Nduk? Kok diacak-acak begitu pakaiannya?" tegur Mbok Mitro pada sang anak sulung. "Enggak kok, Mak. Ini loh, celana dalamku kok ndak ada ya satu ini. Padahal tadi sudah jelas-jelas ku cuci dan ku jemur kok," jawab Mbak Patmi sambil terus sibuk membolak-balik tumpukan pakaian yang teronggok di atas dipan. "Sudah dicari di luar? Jangan-jangan terbang di bawah angin?" tanya Pak Mitro. "Sudah, Pak. Bahkan sampai ke kebun-kebun aku tadi mencarinya, tapi tidak ketemu," sahut Mbak Patmi. "Alah, cuma celana dalam sebiji saja loh, kok pada ribut ini tuh," celetuk Parjo yang merasa terganggu konsentrasi belajarnya akibat keributan itu.
Bukan masalah celana dalamnya, Jo. Tapi kalau sampai jatuh ke tangan orang yang salah, terus digunakan untuk hal-hal yang kurang baik, bisa repot urusannya. Apalagi kan Mbak Yumu ini lagi hamil. Hardik Mbok Mitro pada Parjo, lalu menoleh ke arah Mbak Patmi. Coba kamu cari lagi yang benar, siapa tahu nyelip di mana gitu. Sudah mak, tapi tetap saja tidak ketemu. Apa jangan-jangan apa Tonduk? Penasaran, Mbok Mitro menyela karena sang anak tidak melanjutkan ucapannya. Anu mak, tadi siang ada nenek-nenek bungkuk yang datang minta minum kemari. Pas tak tinggal ke dapur untuk bikin teh, itu nenek-nenek tiba-tiba sudah nggak ada. Apa jangan-jangan nenek itu ya yang ambil celana dalamku? Parjo dan Barni serempak tertawa mendengar ucapan sang kakak itu. Ada-ada saja Mbak Yuku ini. Buat apa nenek-nenek mencuri celana dalam? Lain tanggapan anak-anak itu, lain pula tanggapan Pak Mitro dan Mbok Mitro. Kedua orang tua itu saling pandang untuk sesaat dengan raut wajah berubah menjadi sedikit tegang. Pak Mitro bahkan sampai menegakkan duduknya dan mematikan rokok yang semula dihisapnya ke dalam asbak. Seperti apa ciri-ciri nenek itu, Nduk? Tanya Pak Mitro dengan nada yang sangat serius. Mbak Patmi lalu kemudian menyebutkan ciri-ciri dari sang nenek bungkuk yang memang masih diingatnya dengan sangat jelas itu. Apa nenek itu memiliki payudara yang sangat besar? Tanya Pak Mitro lagi, membuat Mbak Patmi seketika menghentikan kesibukannya. Pertanyaan sang ayah itu terdengar sangat janggal di telinganya. Ya enggak tahu lah Pak, sampean ini loh, kok nanyanya yang aneh-aneh. Aku mana sempat memperhatikan bagian yang itu, jawab Mbak Patmi. Bukan begitu Nduk, tapi perasaan bapak kok jadi tidak enak gini ya Bu. Pak Mitro mengalihkan ucapannya kepada sang istri. Iya Pak, perasaanku juga jadi tidak enak ini. Apalagi kemarin kan Patmi sudah berani melanggar pantangan dengan menyusul kita ke ladang yang ada di Tegal Salahan itu. Apa tidak sebaiknya sampean ke rumah Mbak Atmo saja Pak? Coba tanyakan kepada beliau soal nenek itu, sahut Mbah Mitro. Iya juga ya. Ya sudah, kalau begitu biar aku tak ke rumah Mbah Atmo dulu. Pak Mitro lalu beranjak dari duduknya, mengambil senter yang berada di atas buffet, lalu melangkah ke arah pintu depan. Namun belum sempat laki-laki itu membuka pintu, dari arah luar terdengar suara orang mengucap salam sambil mengetuk pintu. Siapa yang bertamu malam-malam begini? Gumam Pak Mitro setelah menjawab salam. Laki-laki itu pun segera membuka pintu, dan alangkah terkejutnya ia saat mengenali siapa yang telah berdiri di depan pintu rumahnya itu. Loh Pak Bayan toh? Kok tumben? Ada apa malam-malam begini datang kemari Pak? Tanya Pak Mitro setelah mempersilahkan sang tamu untuk masuk. Anu Tro, ada berita duka, Mbak Atmo meninggal dunia, jawab Pak Bayan sambil melangkah masuk dan duduk di kursi ruang tamu. Innalillahi, kapan Pak? Dan kenapa itu? Padahal siang tadi itu saya kok masih ketemu sama beliau, dan kelihatannya sehat-sehat saja beliau itu, ujar Pak Mitro. Baru saja sehabis isya tadi, memang tidak sakit kok. Pulang dari musola katanya langsung tiduran di dipan. Pas dibangunin sama Mbok Atmo, mau diajak makan malam kok ndak taunya sudah ndak ada. Ini aku mampir ke sini sengaja mau mengajak kamu ke sana. Siapa tahu ada yang bisa dibantu di sana. Soalnya, kenapa Pak? Tanya Pak Mitro penasaran. Karena Pak Bayan sepertinya enggan untuk melanjutkan ucapannya, seperti ada sesuatu yang ingin ia sampaikan tapi ragu untuk mengatakannya. Bukan apa-apa kok. Nanti juga kamu akan tahu sendiri. Lebih baik kita ke sana saja dulu, mumpung belum terlalu malam, jawab Pak Bayan. Tanpa banyak tanya lagi, Pak Mitro pun segera bersiap mengganti kain sarungnya dengan celana panjang, lalu segera pamit kepada sang istri untuk pergi ke rumah duka. Bagaimana dengan Patmi Pak?
bisik Mbok Mitro saat sang suami hendak beranjak keluar rumah. "Nantilah kita pikirkan, Bu. Mbak Atmonya saja sudah ndak ada gitu. Nanti biar Bapak ke Kedung Jati saja, minta tolong sama Pak Dulmodin," jawab Pak Mitro juga sambil berbisik sebelum melangkah menyusul Pak Bayan yang sudah terlebih dahulu berjalan meninggalkan halaman. Mbok Mitro hanya bisa memandangi kepergian sang suami dengan hati resah. Entah mengapa perasaan tidak enak semakin kuat merambah di hatinya. Kematian Mbak Atmo yang tiba-tiba adakah hubungannya dengan usaha yang telah dilakukan oleh orang tua baik hati itu untuk melindungi Patmi tempo hari? Dan nenek pungguk yang kata Patmi datang ke rumah ini siang tadi. Mudah-mudahan ini bukanlah sebuah firasat buruk. Mbok Mitro mendesah dengan pelan, lalu menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya dari dalam. Ditemani sinar sorot senter, Pak Bayan dan Pak Mitro berjalan dalam diam menyusuri jalan desa yang gelap dan sepi itu. Keduanya sibuk dengan pikiran yang berkecamuk di benak mereka masing-masing, hingga seolah lupa cara bercakap-cakap untuk memecah sunyi yang mencekam. Kesunyian yang masih begitu terasa meski keduanya telah sampai di rumah yang dituju. Hampir semua warga desa telah berkumpul di rumah itu, tidak seorang pun dari mereka yang berani membuka suara. Hanya suara bisik-bisik samar-samar yang terdengar saat Pak Bayan dan Pak Mitro memasuki ruangan dan mendekat ke arah jenazah yang terbaring kaku di atas dipan berselimut kain batik itu. "Astagfirullahaladzim!" Seruan keras dari Pak Mitro saat membuka selimut si jenazah sontak membuat para pelayat yang hadir terlonjak kaget, hingga laki-laki tua itu segera membuka mulutnya sendiri, sadar akan keteledoran yang baru saja ia lakukan. Perlahan Pak Mitro kembali menutup selimut itu ke tubuh si jenazah, lalu beringsut mundur dan duduk di atas tikar yang telah digelar, tepat di samping Pak Bayan. Sejuta pikiran kembali berkecamuk di benak laki-laki itu. Pantas saja tadi Pak Bayan nampak ragu menjawab saat ia menanyakan keadaan Mbah Atmo. Kondisi jenazah kakek tua baik hati itu terlihat bukan hanya sangat mengenaskan, tetapi juga sedikit menyeramkan. Terbujur kaku dengan wajah menegang dan urat-urat bertonjolan. Kedua matanya yang melotot seolah hendak melompat keluar dari rongganya itu hanya menampakkan bagian putih saja. Mulutnya yang menganga lebar dengan lidah terjulur keluar, sementara kedua tangannya mencengkeram erat lehernya sendiri. Entah apa yang terjadi dan dialami oleh laki-laki tua itu sebelum ajal menjemputnya. Yang jelas Pak Mitro bisa merasakan bahwa laki-laki tua itu sempat mengalami penderitaan yang teramat sangat sebelum ajal benar-benar menjemputnya. "Kenapa bisa seperti itu, Pak? Dan kenapa dibiarkan saja seperti itu?" bisik Pak Mitro pada Pak Bayan setelah berhasil menguasai keterkejutannya. "Shh, jangan berisik. Aku juga tidak tahu, Tro. Dan jangan bilang kalau kami membiarkannya seperti itu. Tadi itu sudah berkali-kali kami mencoba untuk membetulkan posisi tubuhnya, tapi gagal. Jasad Mbak Atmo sudah kaku dan keras meski baru beberapa saat yang lalu meninggalnya," jawab Pak Bayan juga sambil berbisik. "Aneh," gumam Pak Mitro. "Ya memang aneh. Karena itu tadi aku sudah mengutus orang untuk menjemput Modin ke Kedung Jati. Kudengar Modin itu cukup bisa diandalkan untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini. Mudah-mudahan mereka berhasil membawa Pak Modin ke Kedung Jati ke sini," jelas Pak Bayan. Pak Mitro hanya bisa mengangguk-anggukkan kepala mendengar penjelasan sang Bayan itu. Modin Kedung Jati. Ia juga sudah sering mendengar kemasyhuran nama tokoh yang satu ini. Dan setitik harapan kembali muncul ketika sang Bayan menyebutkan nama tokoh yang satu itu, Modin Kedung Jati. Mudah-mudahan ia juga punya kesempatan untuk meminta pertolongan dari sosok yang satu itu. Sementara itu, pemuda yang diutus oleh Pak Bayan untuk menjemput Pak Modin Kedung Jati telah sampai di rumah yang dituju. Beruntung sosok yang ia cari sedang berada di rumah.
Tanpa banyak basa-basi, pemuda itu pun segera mengatakan maksud kedatangannya menemui laki-laki setengah baya itu. Sang tuan rumah yang tanggap dengan situasi itu benar-benar juga sepertinya tidak mau buang-buang waktu lagi. Dengan diboncengkan motor oleh si pemuda, berangkatlah keduanya menuju ke desa Kedungsono. Sadar bahwa sedang menghadapi suasana genting, si pemuda berusaha memacu motor tuanya secepat mungkin yang ia bisa, menuruni jalanan terjal berbatu di area Tegal Salahan. Namun naas, saat sampai di bawah turunan, tepatnya di atas jembatan kecil yang biasa disebut buk itu, yang ada di antara turunan dan tanjakan jalan itu, laju motor tua itu tersendat lalu mesinnya mati mendadak. Ah, sial, si pemuda merotok kesal. Sambil berkali-kali berusaha menyalah motor itu, namun hasilnya nihil, mesin motor tua itu tidak kunjung menyala juga. Sebentar Pak Modin yang duduk di boncengan belakang berkata pelan, lalu turun dari atas jok motor dan mendekat ke arah salah satu sisi dari jembatan itu. Si pemuda memperhatikan Pak Modin yang bersikap sedikit aneh itu. Sambil menghadap tembok pendek pembatas sisi jalan, laki-laki setengah baya itu seperti menggumamkan kata-kata yang tidak begitu jelas. Sesekali ia mendengus keras lalu menghela nafas panjang. Cukup lama Pak Modin bertingkah aneh seperti itu, sampai akhirnya si pemuda itu melihat si laki-laki setengah baya itu menghela nafas lega, lalu berbalik dan melangkah mendekatinya. "Sudah coba kau nyalakan lagi motormu itu," ujar Pak Modin sambil kembali naik ke atas boncengan. Si pemuda lalu kembali mencoba menyala motor tuanya. Ajaib, hanya dengan sekali sela, mesin motor tua yang memang suka ngadat itu menyala. "Alhamdulillah motornya nyala Pak," ujar si pemuda dengan lega. "Ya sudah, ayo jalan lagi. Agak cepat yo jalannya, biar cepat sampai. Dan fokus ke depan saja, jangan menengok kemana-mana," kata Pak Modin. Si pemuda itu pun menurut. Ia segera memutar tuas gas dalam-dalam sambil membunyikan klakson beberapa kali, sambil ancang-ancang untuk kemudian tancap gas menaiki tanjakan terjal yang menuju ke arah desanya. Ingat, dengan pesan Pak Modin, ia hanya memandang lurus ke depan tanpa sekalipun menoleh ke kiri ataupun ke kanan. Meski samar-samar ia sempat mendengar seperti ada suara-suara yang memanggil namanya dari balik kegelapan ladang di sisi jalan. "Sebenarnya tadi ada apa Pak? Dan apa yang sampean lakukan di jembatan tadi?" tanya si pemuda begitu laju motor telah sampai di atas tanjakan. "Bukan apa-apa dan ndak usah terlalu dipikirin. Jalan saja terus. Kasihan kalau jenazah dibiarkan terlalu lama menunggu," jawab Pak Modin. Pemuda itu pun diam, tidak berani bertanya-tanya lagi. Ia terus memacu motor tuanya membelah jalanan desa yang sunyi, hingga akhirnya sampai di rumah yang mereka tuju. Beberapa warga menyambut kedatangan mereka dengan raut wajah lega. Jelas, mereka sangat berharap laki-laki setengah baya itu bisa segera mengatasi kondisi si mayat yang tidak wajar itu. Setelah berbasa-basi sebentar dan Pak Bayan telah menceritakan masalah yang sedang mereka hadapi, Pak Modin segera menghampiri jenazah yang masih tergolek di atas dipan itu. Laki-laki itu sedikit tercekat. Mengurus jenazah bukanlah sesuatu yang baru baginya, karena itu memang sudah menjadi tugasnya sebagai seorang modin. Dan bukan hanya sekali dua kali ia harus mengurus jenazah dengan kondisi yang tidak wajar. Namun, melihat kondisi jenazah Mbak Atmo ini, tidak urung membuat bulu kuduknya sedikit meremang. Hanya sekilas melihat, ia bisa merasakan sesuatu yang tidak wajar di balik kematian laki-laki tua itu. Sesuatu yang jelas adalah sesuatu yang kurang baik dan akan berbuntut panjang. Kematian laki-laki tua itu hanyalah awal dari sebuah teror yang akan terjadi selanjutnya.
Perlahan setelah menghela nafas panjang sambil membaca doa-doa dan dibantu oleh beberapa warga, laki-laki setengah baya itu kemudian berusaha membetulkan letak jenazah dengan posisi yang sewajarnya. Bukan pekerjaan mudah, namun dengan kesabaran dan ketelatenan, akhirnya posisi jenazah yang malang itu pun bisa dibetulkan. Mata yang tadinya membeliak lebar dengan hanya menampakkan bagian putihnya itu telah berhasil dipejamkan. Mulutnya yang menganga lebar juga sudah berhasil dikatupkan. Demikian juga dengan kedua tangan yang semula mencengkeram kuat di bagian leher. Dengan susah payah akhirnya bisa dilepaskan dan dilipat di depan dada. Alhamdulillah, ucap syukur menggema di seluruh ruangan. Terima kasih banyak Pak Modin Kedung Jati. Entah apa jadinya jika sampean tidak segera datang tadi, ucap Pak Bayan mewakili keluarga yang sedang berduka cita itu. Tidak perlu berterima kasih Pak. Itu kan memang sudah menjadi kewajiban saya. Sekarang lebih baik segera kita persiapkan segala sesuatunya untuk mengurus jenazah almarhum ini, sahut Pak Modin. Pak Bayan pun segera memanggil beberapa orang pemuda desa. Disuruhnya mereka untuk pergi ke kota kecamatan, membeli segala keperluan yang dibutuhkan untuk mengurusi jenazah. Kalian lewat Patrokan saja, jangan lewat Tegal Salahan, pesan Pak Modin sebelum para pemuda itu berangkat. Para pemuda itu pun mengiyakan pesan Pak Modin, lalu berangkat berombongan dengan mengendarai beberapa sepeda motor. Jadi, bagaimana awal ceritanya Pak? Sampai kondisi jenazah almarhum kok bisa seperti ini? Tanya Pak Modin pada Pak Bayan. Setelah mereka semua duduk di atas tikar yang digelar di tengah-tengah ruangan itu. Saya juga kurang begitu paham Pak, sahut Pak Bayan. Yang saya dengar, tadi sepulang dari sholat isya di musola almarhum langsung tiduran di atas dipan itu. Sementara anaknya yang juga bareng pulang dari musola langsung masuk ke dalam kamar. Istrinya sendiri masih sibuk menyiapkan makan malam di dapur. Hingga saat Mbok Atmo mau membangunkan almarhum untuk diajak makan malam, kondisinya sudah seperti itu. Anaknya yang katanya pulang bareng dari musola itu sekarang di mana? Tanya Pak Modin lagi. Saya Pak. Seorang anak laki-laki berusia belasan tahun mengangkat wajahnya. Masih nampak sisa-sisa air mata di wajah anak itu, membuat Pak Modin sedikit ragu untuk menanyainya. Namun demi kebaikan almarhum sang ayah, Pak Modin pun akhirnya mengesampingkan perasaan tak tega itu. Bisa kau ceritakan nak, apa yang dialami atau dikatakan oleh bapakmu di jalan saat pulang dari musola tadi? Tanya Pak Modin. Iya Pak, tadi pas kami jalan berdua pulang dari musola, si anak segera menceritakan apa yang telah ia alami bersama sang bapak sesaat sebelum sang bapak menjemput ajal itu. Pak Modin dan juga semua warga yang hadir di ruangan itu menyimak dengan serius setiap ucapan yang keluar dari bibir anak itu. Tadi memang saya pulang bareng bapak pas dari musola, tapi sampai di tengah jalan bapak nyuruh saya pulang duluan. Katanya si bapak masih ada urusan gitu. Gak tahu urusan apa, tapi sepertinya penting banget karena bapak kelihatannya agak khawatir gitu Pak. Wandi, anak almarhum, menceritakan kejadian sore tadi kepada Pak Modin. Apa bapakmu bilang kalau ia akan menemui seseorang? Atau ada hal lain yang aneh saat bapakmu menyuruhmu pulang duluan? Tanya Pak Modin. Setahu saya sih Pak, nggak ada Pak. Tapi nggak tahu setelah saya pulang bapak menemui seseorang atau tidak. Cuma piye? Desak Pak Modin saat menyadari kalau Wandi seperti ragu untuk melanjutkan ucapannya. Cuma bapak sempat mengira kalau seikat batang singkong yang disandarkan pada sebatang pohon di kebun Pak Dejono dikira orang sama bapak.
Maklum Pak, penglihatan Bapak ya memang sudah agak kurang, apalagi kalau malam. Lanjut Wandi. Pak Modin manggut-manggut. Apa yang dikatakan oleh Wandi barusan mungkin bagi sebagian orang terdengar wajar. Warga memang sudah biasa menyimpan batang tanaman singkong yang berukuran bagus untuk dijadikan bibit. Dan ikatan batang singkong yang dikira manusia oleh orang yang penglihatannya sudah berkurang seperti Mbak Atmo, jelas itu terdengar wajar. Namun tidak bagi Pak Modin. Ia tahu, sebagai orang yang dianggap ngerti, bisa saja penglihatan lahir Mbak Atmo sudah kurang berfungsi dengan baik, tapi tentu tidak dengan penglihatan batinnya. Apa yang nampak sebagai seikat batang singkong di mata lahir Wandi, bisa saja terlihat berbeda di mata batin sang bapak. Apakah ada sesuatu yang aneh, Pak? Tanya Pak Bayan saat menyadari raut wajah Pak Modin sedikit berubah setelah mendengar penuturan Wandi barusan. Ah, tidak kok Pak. Tidak ada yang aneh selain dari posisi jenazah yang kurang lazim tadi. Tapi tidak apa, semua sudah bisa diatasi kan? Lebih baik sekarang Pak Bayan perintahkan kepada warga untuk mempersiapkan upacara pemakamannya. Semakin cepat semakin baik Pak. Sebab kurang baik juga kalau terlalu lama membiarkan jenazah menunggu untuk dimakamkan, jawab Pak Modin. Meski kurang yakin, karena Pak Bayan merasa ada hal yang sengaja ditutup-tutupi oleh Pak Modin. Namun laki-laki pemimpin desa Kedung Sono itu hanya bisa menuruti saran dari Pak Modin saja. Dikumpulkannya beberapa laki-laki untuk mempersiapkan upacara pemakaman, sedang Pak Modin sendiri masih tetap duduk di tempatnya, menyalakan sebatang rokok untuk sekedar mengurangi rasa gundah di hatinya. Memang ada yang mengganggu pikirannya saat ini. Firasat buruk begitu terasa menekan perasaannya. Apa yang menghadang perjalanannya tadi di Tegal Salahan saat menuju kemari. Kondisi jenazah Mbak Atmo yang tidak wajar, serta apa yang dikatakan oleh Wandi barusan sepertinya semua masih berhubungan dengan erat. Tapi semua masih belum jelas, semua masih terasa samar, hingga laki-laki setengah baya itu tidak mau terlalu cepat mengambil kesimpulan. Biarlah semua berjalan seperti apa adanya. Menyampaikan unek-uneknya pada orang lain di saat seperti ini justru hanya akan menimbulkan kegaduhan. Siapa tahu, sambil menunggu nanti akan ada petunjuk lain yang lebih jelas lagi. Tengah larut Pak Modin dengan pikirannya. Tiba-tiba ada salah seorang warga yang mendekat ke arahnya. Sedikit ragu laki-laki itu mengatakan sesuatu dengan setengah berbisik kepada Pak Modin. Pak Modin kemudian mendengarkan dengan sangat serius. Sesekali ia menganggukkan kepalanya, tanda ia mengerti dengan apa yang diucapkan oleh si laki-laki. Jadi seperti itu ya. Pak Modin kemudian menggumam pelan begitu si laki-laki mengakhiri ucapannya. Saya sudah menduga, dan insya Allah Pak, nanti akan saya usahakan untuk membantu, tentu dengan sebatas kemampuan yang saya miliki. Tapi sebelumnya lebih baik kita selesaikan dulu urusan Mbak Atmo ini. Terima kasih banyak Pak, saya sangat mengharapkan bantuan dari Pak Modin, ujar laki-laki itu yang tidak lain adalah Pak Mitro. Sama-sama Pak, sudah menjadi kewajiban kita kan sebagai sesama manusia untuk saling tolong-menolong. Pak Modin tersenyum, lega hati Pak Mitro setelah mendengar kesanggupan laki-laki setengah baya itu. Malam kian merambat, suasana di rumah duka semakin hening. Meski masih banyak warga yang berkumpul di rumah itu, namun rata-rata dari mereka enggan untuk mengeluarkan kata-kata. Jika ada sesuatu yang perlu untuk dikatakan, mereka pun akan mengucapkannya dengan cara setengah berbisik. Hingga saat hampir tengah malam, keheningan itu dipecahkan oleh suara teriakan bocah laki-laki dari arah jalan desa. Serempak seluruh mata mengarah ke arah asal suara itu. Bapak, Mbak Yu Pak.
Itu adalah suara Parjo, anak kedua dari Pak Mitro, yang berlari menerobos kerumunan warga yang duduk bergerombol di halaman itu. Jelas membuat semua orang menjadi panik. Pak Mitro yang sangat mengenali suara Parjo segera berlari keluar dan menyongsong sang anak. "Ada apa, Le? Kenapa kamu kok berlari seperti itu, teriak-teriak juga? Kenapa dengan Mbak Yumu?" "Mbak Yu, Pak, Mbak Yu." Tersengal anak itu meracau tidak jelas. "Astagfirullah, ya sudah, ayo kita pulang." Tanpa sempat berpamitan akibat rasa panik, Pak Mitro segera menggelandang tangan Parjo dan juga mengajaknya untuk pulang. Warga desa yang hadir di situ juga tidak tinggal diam. Merasa ada yang tidak beres dengan keluarga Pak Mitro, sebagian dari mereka lalu menyusul laki-laki itu. Takut kalau terjadi apa-apa dengan anak sulung Pak Mitro yang tengah hamil tua. Pak Modin sendiri yang sejak tadi memperhatikan kejadian itu segera bangkit dan menemui Pak Bayan. "Pak Bayan, maaf ya, perasaan saya kok jadi kurang enak begini ya. Tolong untuk sementara waktu yang di sini Bapak urus dulu ya. Saya mau ikut melihat keluarga Pak Mitro sebentar," bisik Pak Modin pada Pak Bayan. Pak Bayan pun mengangguk tanda mengerti. Jerit tangis dan sumpah serapah terdengar dari arah rumah Pak Mitro, memecahkan kesunyian malam yang kian larut itu. Jerit tangis dari Mbok Mitro dan sumpah serapah yang keluar dari mulut Pak Mitro. Mungkin hanya itu yang bisa dilakukan oleh sepasang suami istri yang sedang dilanda kemalangan itu saat melihat Mbak Patmi, anak sulung mereka yang tergolek pingsan di atas ranjang. Darah segar masih menggenang di antara sela-sela pangkal pahanya, namun tidak nampak adanya sosok jabang bayi yang mereka harapkan. Sementara Mbok Sumi, dukun bayi yang biasa menangani orang-orang yang akan melahirkan, justru telah pingsan tergeletak di atas lantai itu. Pak Modin yang datang bersama beberapa warga segera berusaha memberikan pertolongan. Ada yang berusaha menyadarkan Mbak Patmi, ada yang mencoba menenangkan Pak Mitro dan juga Mbak Mitro, dan sebagian lagi keluarga untuk membangunkan Mbok Sumi. "Anaknya Patmi disambar wewe gombel." Mbok Sumi menggeragap saat warga berhasil menyadarkannya, membuat semua orang yang mendengarkannya terkesiap untuk sesaat. Wewe gombel, makhluk yang namanya disebut oleh Mbok Sumi itu, jelas menimbulkan rasa takut sekaligus was-was di hati para warga. "Tenang, Mbah, tenang." Hanya Pak Modin yang terlihat tenang dalam situasi yang menegangkan itu, yang segera berusaha menenangkan Mbok Sumi yang masih histeris dan ketakutan. "Coba tolong sampean ceritakan, ada apa ini sebenarnya?" Tadi, aduh Gusti, si jabang bayinya Patmi." Mbok Sumi sepertinya belum bisa tenang. Mulut tuanya terus meracau dengan wajah tegang diselimuti ketakutan serta mata nyalang yang celalatan melihat ke sana dan kemari. Tangannya terus menunjuk-nunjuk ke arah jendela yang terbuka, sambil beberapa kali menyebut nama makhluk yang menjadi penyebab dari semua ketegangan ini, yaitu Wewe Gombel. "Bisa minta tolong ambilkan air putih segelas," kata Pak Modin akhirnya. Setelah gagal berusaha menenangkan Mbok Sumi, salah seorang kerabat perempuan Mbok Mitro segera beranjak ke dapur, lalu kembali dengan bergegas dengan membawa segelas air putih yang segera diserahkan kepada Pak Modin. Laki-laki setengah bayi itu lalu berkomat kamit sambil meniup-niup air dalam gelas sebelum menyerahkannya kepada Mbok Sumi. "Ini Mbok, diminum dulu," kata Pak Modin. Mbok Sumi langsung menenggak air itu sambil ludes tidak tersisa, lalu menarik nafas panjang berusaha untuk menenangkan diri. Pak Modin, tolong segera selamatkan bayinya Patmi sebelum..." "Iya Mbah, saya sudah paham dengan apa yang telah terjadi. Soal bayi itu serahkan saja kepada saya," Simbah
Tolong itu urus ibunya bayi saja ya. Sepertinya Patmi masih membutuhkan bantuan Simbah, kata Pak Modin dengan tenang, lalu segera melangkahkan kaki keluar kamar. Sampai di luar, Pak Modin nampak bicara serius dengan Pak Mitro, lalu kemudian menemui beberapa pemuda desa yang ikut berkumpul di rumah itu. Siapa di antara kalian yang bersedia menemani saya? Tanya Pak Modin kepada para pemuda itu. Menemani kemana, Pak? Salah seorang pemuda balik bertanya. Ke Tegal Salahan, jawab Pak Modin dengan tegas. Ke Tegal Salahan? Ngapain malam-malam begini, Pak? Ke sana, Pak? Tanya pemuda itu lagi. Menangkap bebek gombel yang membawa lari bayinya Patmi. Sontak mendengar kata bebek gombel, para pemuda itu seketika terdiam sambil saling pandang antara satu dengan yang lain. Kenapa pada diam? Tidak ada yang berani? Tanya Pak Modin lagi sambil memandang satu persatu wajah para pemuda itu. Tatapan Pak Modin terhenti pada satu wajah yang sepertinya ia kenal, pemuda yang tadi menjemputnya ke Gedung Jati. Kamu? Siapa namamu? Tanya Pak Modin pada pemuda itu. Saya Bambang, Pak. Si pemuda menjawab dengan suara sedikit gemetar. Ya sudah, kamu ikut aku. Juga kamu yang pakai baju biru, siapa namamu? Tanya Pak Modin pada pemuda yang berdiri di sebelah Bambang. Saya Joko, Pak, jawab pemuda itu. Ya, kamu Bambang dan Joko, kalian berdua ikut aku yo, kata Pak Modin dengan tegas. Bambang dan Joko kembali saling pandang. Kedua pemuda itu sepertinya agak keberatan dengan permintaan Pak Modin. Namun ia tidak berani untuk membantahnya juga. Bambang, kamu bawa ini. Pak Modin menyerahkan bungkusan plastik hitam yang dibawanya kepada Bambang. Dengan ragu pemuda itu menerimanya. Apa ini, Pak? Tanya Bambang penasaran sambil mencoba mengintip isi dalam bungkusan plastik itu. Pencok bakal dan juga ari-ari bayinya Patmi. Pak Modin menjawab singkat lalu menoleh ke arah Joko. Kamu Joko, bawa senter yo. Kita berangkat sekarang. Ingat, apapun yang terjadi nanti, kalian tidak usah takut. Ini semua demi keselamatan bayinya Patmi. Kalian paham? Paham, Pak. Bambang dan Joko menjawab hampir serempak. Ya sudah, kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang. Semakin cepat maka akan semakin baik. Mereka bertiga lalu berangkat dengan berjalan kaki menuju area Tegal Salahan yang berada di ujung utara desa itu. Pak Modin berjalan di depan sementara Bambang dan Joko mengikuti dari belakang. Sepanjang perjalanan ketiganya hanya saling diam membisu akibat rasa takut bukan kepalang yang dirasakan oleh keduanya. Kalian dengar sesuatu? Tanya Pak Modin saat mereka telah sampai di jalan turunan Tegal Salahan. Kedua pemuda itu hanya menggeleng dengan pelan sebagai ganti dari jawaban yang tidak sanggup mereka lontarkan melalui kata-kata. Sebentar. Pak Modin berkomat-kamit sebentar sambil meniup telapak tangannya. Lalu kemudian mengusapkan telapak tangannya ke wajah para pemuda itu. Sekarang kalian dengar? Tanya Pak Modin lagi. Kedua pemuda itu menajamkan indera pendengaran mereka, dan sayup-sayup suara tembang lelo-lelo ledung yang disenandungkan oleh suara seorang perempuan menyapa indera pendengaran mereka. Tembang yang biasa dinyanyikan untuk meninabubukkan anak kecil. Seperti ada suara orang yang nembang yo, Pak. Bambang setengah berbisik. Iya, suaranya seperti dari barat sana. Joko juga ikut berbisik sambil mengarahkan sorot senternya ke arah barat. Bagus, kalau begitu ayo kita ke sana, kata Pak Modin sambil membelokkan langkahnya ke arah barat, menerobos selebatnya tanaman singkong di salah satu ladang milik warga. Bambang dan Joko pun segera mengikutinya. Apa yang dilakukan Pak Modin tadi pada kita? Sambil berjalan Joko berbisik kepada Bambang. Tadi kita tidak dengar apa-apa, tapi setelah Pak Modin mengusap wajah kita kok jadi bisa dengar suara orang nembang ya? Aku juga tidak tahu, Jok. Mungkin kita sudah dicampi-campi,
Kata orang, Pak Modin kan orang sakti, jawab Bambang juga sambil berbisik. Wah, celaka, kalau benar kita sudah dijampi-jampi, jangan-jangan nanti kita juga bisa ngelihat. Ngelihat apa? Bambang bertanya karena Joko sepertinya enggan melanjutkan ucapannya. Melihat setan, jawab Joko dengan suara yang semakin dipelankan. Hush, jangan sembarangan kalau ngomong kamu. Kita lagi di tempat angker ini, hardik Bambang dengan suara mendesis. Memangnya kenapa kalau di tempat angker? Tanya Joko. Kata orang, kalau lagi di tempat angker, kita tidak boleh nyebut nama setan, jawab Bambang. Kenapa? Pamali. Nanti setannya bisa datang beneran karena merasa dipanggil. Kamu takut ya? Memangnya kamu tidak takut? Ya takut sih, tapi kan ada Pak Modin bersama kita. Dia kan orang sakti. Kalau cuma setan mah. Shh, jangan berisik. Pak Modin mendesis keras, menyela obrolan kedua pemuda itu. Kalian dengar? Suara itu semakin jelas terdengar. Kedua pemuda itu kembali memasang baik-baik telinga mereka. Benar saja suara perempuan nembang itu kini semakin jelas terdengar. Iya Pak, saya juga dengar, sepertinya dari arah rumpun bambu. Joko kemudian menyorotkan lampu senternya ke arah rimbunan pohon bambu yang berada tidak jauh dari mereka. Kita ke sana. Matikan lampu senter kamu, Jok, tegas Pak Modin. Tapi ini kan gelap Pak, kalau senternya dimatikan. Sudah, jangan membantah. Kamu mau Wewe Gombel itu mengetahui kedatangan kita gara-gara cahaya sentermu? Sentak Pak Modin. Ya enggak sih Pak, tapi... sudah. Kalian ikut saja langkahku, jangan jauh-jauh dariku, ucap Pak Modin. Ketiga orang itu lalu berjalan mengendap-endap di antara lebatnya tanaman singkong. Suasana gelap membuat mereka harus melangkah ekstra hati-hati. Hingga saat sampai di dekat rumpun pohon bambu itu, Pak Modin memberi isyarat untuk berhenti. Suara perempuan nembang itu semakin jelas terdengar. Pak Modin berjongkok, Bambang dan Joko pun ikut berjongkok. Kalian lihat, bisik Pak Modin sambil menuju ke depan. Ingat, yang kalian lihat itu, jangan pernah takut yo, apalagi lari. Keselamatan bayinya Patmi tergantung dari usaha kita malam ini. Saat kedua pemuda itu mengikuti arah telunjuk Pak Modin, di bawah rimbunan pohon bambu itu nampak sesosok bayangan hitam tengah berdiri sambil menimang-nimang sesuatu dalam gendongannya. Jelas tanpa diberitahu oleh Pak Modin, kedua pemuda itu bisa menebak bahwa sosok itu adalah Wewe Gombel yang sedang mereka cari. Bang, kesinikan bungkusan itu, bisik Pak Modin lagi sambil mengelurkan sebelah tangannya ke arah Bambang. Bambang pun segera menyerahkan bungkusan yang dibawanya. Pak Modin lalu duduk bersila. Bambang dan juga Joko ikut duduk bersila juga. Mereka bertiga duduk melingkar mengelilingi bungkusan plastik hitam yang tengah dibuka oleh Pak Modin. Semua isi bungkusan itu dikeluarkan oleh Pak Modin, lalu disusun sedemikian rupa di atas permukaan tanah. Kendi berisi ari-ari si jabang bayi, pencok bakal kembang setaman, juga dupa berisi kemenyan yang segera dinyalakan oleh Pak Modin. Harum asap kemenyan segera menguar bersamaan dengan asap yang mengepul ke udara. Bang, Jok, kalian dengar, saya bakar dupa ini untuk menarik perhatian dari Wewe Gombel itu. Nanti kalian bantu aku yo. Ingat, apapun yang terjadi, jangan pernah takut atau lari. Kita hanya akan menukar bayi itu dengan sesajen yang telah kita siapkan ini. Mudah-mudahan Wewe Gombel itu tidak susah untuk dibujuk, jelas Pak Modin. Bambang dan juga Joko saling pandang. Apa yang barusan diucapkan oleh Pak Modin terdengar aneh di telinga mereka. Membujuk Wewe Gombel, bagaimana caranya? Iya, kalau Wewe Gombel itu bisa dibujuk, kalau tidak dan justru malah marah dan menyerang mereka, kan bisa jadi gawat.
Sampean yakin Pak? Bagaimana kalau kita coba saja dulu? Kalau memang wewe gombel itu enggak mau dibujuk, ya apa boleh buat, kita harus rebut bayi itu secara paksa, kata Pak Modi dengan tegas. Wah, ini lebih gila lagi. Merebut bayi dari tangan wewe gombel. Itu berarti perang dengan makhluk halus. Dan makhluk halus penghuni Tegal Salahan yang bernama wewe gombel itu sudah sangat terkenal dengan kekejamannya. Ya, kalau mereka berhasil. Kalau gagal, bisa-bisa mereka yang justru jadi korban. Namun Bambang dan Joko merasa tidak punya pilihan lain. Bayi malang itu harus mereka selamatkan malam itu juga. Pak Modin lalu segera memulai ritualnya. Sambil duduk bersila menghadap pedupaan, ia berkomat-kamit membaca doa. Asap dupa mengepul, menyebarkan bau harum kemenyan yang begitu tajam. Angin berembus pelan membawa asap pedupaan itu menyebar ke segala penjuru, hingga sampai pada sosok si wewe gombel yang menyeramkan itu. Sontak makhluk itu menghentikan tembang yang ia nyanyikan, lalu pelan-pelan membalikkan badan dan melayang ke arah asal aroma yang menarik indera penciumannya. Hihihihi. Tawa serak yang melengking terdengar menusuk gendang telinga saat makhluk itu semakin mendekat, membuat Bambang dan Joko tidak mampu menahan kedua lutut mereka yang bergetar hebat karena ketakutan. Dasar manusia lancang, berani kalian mengusikku, wah? Suara serak dari nenek tua bertubuh bungkuk itu sukses membuat bulu kuduk Bambang dan Joko meremang seketika. Apalagi saat keduanya melihat wajah dari sosok yang semakin mendekat ke arah mereka. Benar-benar sangat menyeramkan hingga tanpa sadar kedua pemuda itu beringsut, menggeser posisi duduk mereka ke arah belakang punggung Pak Modin. Bukan kami yang lancang, tapi kau yang telah mengusik kehidupan kami. Kembalikan bayi itu bukan anak kamu, sentak Pak Modin dengan tegas. Hihihihi. Kembali sosok itu tertawa melengking, membuat Bambang dan Joko semakin gemetar ketakutan. Apalagi sosok itu melayang semakin mendekat ke arah mereka, hingga keduanya bisa melihat semakin jelas wujud dari sosok itu. Sosok nenek-nenek bungkuk dengan wajah penuh keriput berkerut-kerut. Rambut gimbal acak-acakan yang tergerai hingga menutupi hampir sekujur tubuhnya yang telanjang tanpa busana. Sepasang mata yang menyala kemerahan serta sepasang payudara yang menggelantung sampai hampir menyentuh tanah. Bayi ini sudah menjadi milikku, geram sosok itu sambil mengacungkan tongkat bambunya ke arah Pak Modin. Dan kalian jangan coba-coba untuk mengambilnya dariku, atau kalian akan bernasib sama dengan si tua bangka Atmo itu. Jadi benar dugaanku, kau yang telah menghabisi Mbak Atmo? Pak Modin bertanya geram. Hihihi, ya benar. Aku yang telah mencekik si tua bangka itu sampai mampus karena telah berani mencampuri urusanku. Kalian tahu, aku sangat menikmati saat menyaksikan si tua bangka itu berkelojotan meregang nyawa. Apa kalian mau juga bernasib sama seperti dia? Si bebek gombel itu terkekeh. Dasar setan laknat, Pak Modin menggeram, berusaha menahan amarah yang mulai membuncah di dadanya. Aku sudah minta baik-baik, tapi sepertinya kau malah mau menantangku. Apa boleh buat? Akan ku ambil paksa bayi itu dari tanganmu. Hah? Apa aku tak salah dengar? Kau anak kemarin sore yang bahkan ilmunya belum ada seujung kuku berani mengancamku. Hihihi, kau sama saja mau cari mati bocah. Tapi tak apa, dengan senang hati aku akan melayani tantanganmu itu. Kembali si wewe gombel itu terkekeh mentertawakan Pak Modin yang dianggapnya hanya anak kemarin sore itu. Kesombonganmu sudah di luar batas, nenek peot. Memang benar, ilmuku mungkin belum ada seujung kuku, tapi bukan aku yang akan melawanmu malam ini, melainkan ini. Pak Modin mengacungkan kendi berisi ari-ari bayi yang dibawanya ke arah si wewe gombel, lalu dengan sigap membuka tutup penyumbatnya.
Kabut tipis melayang keluar dari mulut kendi yang kini telah terbuka. Kabut yang semakin lama semakin menebal, meliuk-liuk di udara, lalu menggumpal membentuk 4 bayangan putih berwujud mirip manusia namun dengan sosok yang samar. Kaki Among, Nini Among, yang momong jabang bayi yang kini kau gendong inilah yang akan melawanmu. Pak Modin berseru tegas membuat si Wewe Gombel tercekat untuk sesaat. Makhluk itu nampak begitu terkejut, tidak menyangka kalau ternyata lawan yang dihadapinya mampu bertindak sampai sejauh itu. Menghadapi manusia yang konon sedikit berilmu itu bukan masalah baginya. Namun menghadapi 4 sosok yang berhasil dibangkitkannya itu bukan perkara mudah. Namun nasi telah menjadi bubur, ia merasa tidak punya pilihan lain. Karena seperti dikomando, keempat sosok bayangan putih itu serempak maju ke depan, merangsek ke arahnya, lalu segera melancarkan serangan dari 4 penjuru yang berbeda. Pertarungan sengit pun terjadi. Bambang dan Joko sampai terbengong dibuatnya. Seperti mimpi, mereka bisa menyaksikan secara langsung adegan pertarungan sedahsyat itu, yang biasanya hanya bisa mereka lihat dalam adegan film saat di televisi. Jangan pada bengong, kini saatnya kalian ikut beraksi, tegur Pak Modin pada kedua pemuda itu. Kami Pak, apa yang harus kami lakukan? Tergagap kedua pemuda itu menjawab hampir serempak. Apalagi, rebut bayi itu saat si nenek bungkuk itu lengah. Ya benar saja Pak, masa kami yang harus melakukannya? Kalau bukan kalian, siapa lagi? Kalian kan masih muda, bisa bergerak dan berlari dengan cepat. Masa harus aku yang sudah tua ini yang harus turun tangan? Tapi nenek itu kan bukan manusia Pak, mana serem banget lagi. Udah gitu kejam pula. Mbak Atmo saja yang punya ilmu bisa dicekik sampai mati, apalagi kami yang tidak punya apa-apa ini. Makanya gue bilang tunggu sampai si nenek itu lengah. Nanti begitu kalian dapatkan bayinya, langsung bawa lari pulang ke rumah Mbak Patmi. Bambang dan juga Joko saling pandang sejenak. Sepertinya mereka memang tidak punya pilihan lain. Dengan mengendap-endap, keduanya lalu mendekat ke arah arena pertarungan. Pertarungan antara si Wewe Gombel melawan sosok bayangan putih jelmaan Ari-Ari bayi itu masih berjalan seru. Si nenek bungkuk yang sekilas terlihat lemah itu ternyata sangat gesit meladeni serangan dari keempat sosok bayangan putih yang menjadi lawannya. Namun, setelah beberapa saat lamanya, nenek bungkuk itu tampak mulai sedikit kewalahan. Ia sedikit kerepotan karena harus bertarung sambil menggendong bayi dalam pelukannya. Beberapa kali serangan dari keempat bayangan putih itu berhasil mengenai tubuhnya, membuat si nenek bungkuk terpaksa harus berjumpalitan mundur untuk menghindar. Hingga pada suatu kesempatan, karena merasa sudah kewalahan, nenek bungkuk itu melompat ke atas, melenting di udara lalu hinggap di sebuah dahan pohon besar yang tumbuh tidak jauh dari arena pertarungan itu. Bayi dalam gendongannya ia letakkan di atas dahan itu sebelum akhirnya ia kembali meluncur ke bawah dan menerjang lawannya. Pertarungan dahsyat pun kembali terjadi. Dan kali ini terlihat lebih seimbang meski jumlah mereka tidaklah seimbang 4 lawan 1. Pak Modin yang menyadari adanya kesempatan bagus segera memberi isyarat kepada Bambang dan Joko untuk segera mengambil bayi malang itu. Dan gimana ceritanya bayi itu kok bisa ditaruh di atas dahan seperti itu? Gerutu Bambang sambil mulai memencet pohon yang lumayan tinggi itu. Namanya juga demit Bang, hati-hati saja kita ngambilnya. Jangan ribut dan berisik. Kalau sampai itu bayi bangun dan bergerak, terus jatuh dari atas sebelum sempat kita ambil, habislah sudah, sahut Joko yang juga ikut memanjat pohon itu menyusul Bambang. Iya, aku tahu. Yang jadi masalah, bagaimana cara kita ambil bayi itu? Cara menggendong bayi saja aku tidak tahu, karena memang belum pernah megang bayi sama sekali. Halah, masa kalah sama si Wewe Gombel itu?
Dia aja kan bisa gendong bayi, masa kamu enggak? Ah, sudah, jangan ngeledek kamu. Memangnya kamu tahu cara menggendong bayi yang baik dan benar? Ya enggak tahu lah, wong aku juga belum pernah punya bayi kok. Alah, mau sama-sama enggak taunya aja kok pakai ngeledek segala. Hehe. Ya udah, sambil terus berdebat dengan suara berisik, kedua pemuda itu terus merangkak naik menuju ke arah dahan yang letaknya lumayan tinggi itu. Hingga akhirnya, meski dengan bersusah payah keduanya berhasil juga meraih tubuh bayi malang itu. Bambang segera menggendong bayi itu sekenanya. Beruntung bayi itu seolah sama sekali tidak merasa terusik dengan kegaduhan yang terjadi di sekitarnya dan masih tetap terlelap dalam tidurnya. Sialnya, si nenek bungkuk sepertinya menyadari tindakan kedua pemuda itu. Sambil menggeram marah, ia menoleh ke arah Bambang dan Joko yang masih berada di atas pohon, lalu melesat dan menerjang ke arah keduanya. "Pencuri tengik, kembalikan bayiku." "Wah, matilah kita, Jok," teriak Bambang sambil mendekap bayi mungil itu erat-erat dengan sebelah tangannya. Sementara tangan yang lain ia gunakan untuk berpegangan erat pada ujung dahan. Sementara Joko yang sudah tidak mampu lagi mengeluarkan kata-katanya hanya bisa pasrah sambil memeluk batang pohon dengan tubuh gemetaran. Bergar! Ledakan keras terdengar saat keempat bayangan putih itu melesat dan menerjang si nenek bungkuk. Hanya sepersekian detik sebelum serangan si nenek mengenai Bambang dan Joko. Si nenek terpental jauh, sementara Bambang dan Joko selamat dari maut. Selamat, selamat. Hampir serempak kedua pemuda itu berucap, lalu kemudian bergegas merosot turun dari atas pohon. "Cepat, Jok, buruan, lompat saja turunnya," seru Bambang saat menyadari Joko yang posisinya berada di bawahnya cukup lambat dalam menuruni batang pohon itu. "Lompat dengkulmu itu, masih tinggi ini, bisa patah kakiku kalau..." Sebentar, ini kok seperti..." Alih-alih mempercepat gerakannya, justru Joko berhenti dan meraba kepalanya yang tiba-tiba terasa basah tersiram air dari atas. Diendusnya telapak tangan yang barusan ia gunakan untuk menyeka kepalanya. Sebelum akhirnya ia mengumpat panjang pendek, begitu menyadari apa yang terjadi. "Kamu ngompol ya, Bang?" "Ah, nggak usah berisik. Pak Modin, sudah dapat bayinya," teriak Bambang tanpa memperdulikan protes Joko. Pak Modin yang tanggap dengan situasi bergegas bangkit sambil menyambar kendi tempat ari-ari bayi yang berada di hadapannya. "Ayo, kita cepat bawa pulang," seru Pak Modin. Mereka bertiga pun segera berlari kembali ke arah desa tanpa memperdulikan yang sedang sibuk bertarung. Si nenek bungkuk yang mengetahui gelagat Pak Modin yang akan beranjak pergi berusaha untuk menghalangi. Tapi sayang, keempat sosok bayangan putih itu sepertinya tidak mau memberinya kesempatan. Sampai di rumah Mbak Patmi, ketiga orang itu segera disambut dengan tangisan sukacita. Bayi yang hilang telah ditemukan, dan Mbak Patmi juga sepertinya sudah siuman. Perempuan itu menangis sesenggukan sambil memeluk sang bayi. "Sekarang bagaimana, Pak? Apakah sudah aman?" tanya Pak Mitro pada Pak Modin. "Sedikit lagi, Pak. Tolong ari-ari ini segera dikubur di samping abang pintu tengah. Juga tolong ya, Pak, sediakan sapu lidi bekas, gunting, kain mori putih sedikit saja. Juga jarum dan juga benang jahit," pinta Pak Modin. Pak Mitro pun segera menyiapkan semua barang yang diminta oleh Pak Modin. Ari-ari si jabang bayi juga segera ia kubur di samping abang pintu utama rumah itu. Pak Modin lalu mengambil sedikit tanah bekas galian dari lubang tempat ari-ari dikubur, lalu membungkusnya dengan kain mori dan menjahitnya sedemikian rupa hingga membentuk semacam kalung, yaitu kalung kecil dengan bungkusan kain mori berisi tanah bekas galian lubang ari-ari sebagai bandulnya. Benda itu lalu ia kalungkan pada leher si jabang bayi yang masih berada dalam pelukan Mbak Patmi.
Nah, sekarang sudah aman. Selama bayimu memakai kalung yang aku buat ini, insya Allah wewe gombel itu tidak akan pernah berani mengganggunya lagi. Sapu lidi bekas ini, juga gunting dan jarum jahit, selalu letakkan di dekat tempat bayimu kau tempatkan. Pesan Pak Modin pada Mbak Patmi. Alhamdulillah, semua mengucap syukur setelah mendengar ucapan Pak Modin itu. Masalah keluarga Pak Mitro sepertinya sudah berhasil diatasi. Tinggal mempersiapkan upacara pemakaman almarhum Mbah Atmo yang akan dilaksanakan besok pagi. Semua bisa bernapas lega kecuali si nenek pungkuk yang kini telah menjadi bulan-bulanan dari serangan keempat sosok bayangan putih yang mengeroyoknya. Nenek itu telah babak belur dan akhirnya memilih untuk melarikan diri karena merasa percuma saja kalau ia meneruskan pertarungan ini. Keempat bayangan putih itu memang bukan lawan yang seimbang untuknya. Dan kesempatan untuk mendapatkan jabang bayi yang diinginkan itu sepertinya juga sudah tidak bisa diharapkan lagi. Melihat sang lawan kabur, keempat sosok bayangan putih itu lalu melesat terbang ke arah desa Kedung Sono. Lalu tanpa disadari oleh semua orang yang hadir di rumah Pak Mitro, keempatnya merasuk ke dalam kalung benang lawe berbandul bungkusan kain mori yang dipakai oleh si jabang bayi yang kemudian diberi nama Lintang itu. Laki-laki tua itu berjalan beriringan dengan anak bungsunya, menyusuri jalanan desa yang gelap dan sepi. Mereka baru saja pulang dari musola. Tidak begitu jauh memang jarak antara rumah mereka dengan musola yang terletak di pertengahan desa. Tapi jalanan desa berbatu dan minim penerangan itu membuat mereka harus berhati-hati dalam melangkah. Kalau tidak mau kaki mereka tersandung oleh batu jalanan dengan permukaan yang tidak rata itu. Sampai di sebuah pertigaan jalan, Mbak Atmo tiba-tiba menghentikan langkahnya. Mata tuanya memang sudah sedikit rabun, tidak sanggup melihat dengan jelas apalagi di tengah gelapnya malam seperti ini. Namun mata batinnya yang sudah terasa dengan baik dari semenjak lama bisa merasakan bahwa tidak jauh di depan mereka telah menembus sesosok makhluk yang sepertinya kurang bersahabat. "Leh, di depan itu ada orang apa enggak sih, Leh?" Tanya Mbak Atmo pada Anto, anak bungsunya yang berjalan di sebelahnya. "Di mana, Pak?" Anto balik bertanya. "Itu di bawah pohon sawo," jawab Mbak Atmo. "Oh, itu bukan orang, Pak, tapi ikatan batang singkong yang disandarkan di batang pohon sawo," Anto menjelaskan. Memang yang ia lihat di bawah pohon sawo itu adalah seikat batang singkong yang disandarkan pada batang pohon itu. Pasti sang ayah mengira kalau ikatan batang singkong itu adalah orang yang tengah berdiri di bawah pohon. Anto maklum, mata tua ayahnya memang sudah tidak bisa melihat dengan jelas dalam kegelapan. "Oh, tak kirain orang," Mbak Atmo terkekeh. "Kok kurang kerjaan banget malam-malam begini nyandar di bawah pohon begitu?" "Itu bukan orang, Pak, tapi ikatan batang pohon singkong," jelas Anto lagi. Iya, Bapak salah lihat kali, Leh. Ya sudah kalau begitu, kamu pulang duluan saja ya, Leh. Bapak masih ada urusan," kata Mbak Atmo lagi setelah tawanya mereda. "Bapak mau kemana?" tanya Anto dengan heran. "Kan Bapak sudah bilang kalau Bapak masih ada urusan, kamu pulang duluan saja. Bilang sama si mbokmu, ndak usah bikin kopi buat Bapak, sama ndak usah nyiapin makan malam juga buat Bapak. Malam ini sepertinya Bapak ndak makan dan juga ngopi di rumah," tegas Mbak Atmo lagi pada anak bungsunya itu. Anto yang memang dikenal sebagai anak penurut itu tidak membantah lagi ucapan sang bapak. Ia segera melangkah berbelok ke arah kiri di pertigaan jalan itu, menuju ke arah rumahnya yang hanya tinggal beberapa puluh meter lagi. Sementara Mbak Atmo masih berdiri di tempatnya, tersenyum sambil memandangi kepergian sang anak.
Senyum yang seketika memudar bersamaan dengan menghilangnya sosok sang anak sudah tidak terlihat lagi oleh mata tuanya. Dengan langkah pelan, ia lalu berjalan menghampiri batang pohon sawo yang tumbuh di sisi jalan itu, lalu berdiri menghadap ikatan batang singkong yang menyandar pada batangnya. "Aku tahu kau menungguku. Apa maumu?" desis Mbak Atmo, pelan namun tegas. Hihihihi. Suara tawa mengikik terdengar diiringi dengan berubahnya wujud ikatan batang singkong itu yang berubah menjadi sosok nenek-nenek bungkuk dengan rambut gimbal acak-acakan yang meriap menutupi hampir seluruh tubuhnya. "Aku mau nyawamu," nenek bungkuk itu mendengus. Setelah meredakan tawanya, tertatih ia mendekat ke arah Mbak Atmo. Sebatang tongkat bambu menyangga tubuhnya yang terlihat begitu renta. "Aku tidak ada urusan denganmu," ujar Mbak Atmo dengan tegas. "Cuy," nenek bungkuk itu meludah tepat di depan Mbak Atmo. "Setelah kau berani mencampuri urusanku, kini kau bilang tidak ada urusan denganku. Jangan menjadi pengecut kamu kakek tua. Kau pasti tahu apa yang aku maksud. Atau kau memang sudah tidak punya nyali untuk menghadapiku?" "Aku manusia, Nyai. Derajatku lebih tinggi daripada makhluk sepertimu. Jadi tidak ada alasan bagiku untuk takut menghadapimu." "Bagus. Berarti kau sudah siap untuk mati malam ini." "Hidup dan matiku bukan ditentukan oleh makhluk sepertimu. Lagi pula aku tidak takut mati jika itu untuk melindungi sesama dari perbuatan kejimu itu." Hihihihi. Kembali nenek bungkuk itu tertawa mengikik. "Dasar manusia sombong, ku cabut nyawamu malam ini juga." Nenek bungkuk itu tiba-tiba melesat ke depan, menyerang Mbak Atmo dengan menggunakan tongkat bambunya. Serangan yang tidak terduga karena sosok yang terlihat begitu lemah itu ternyata mampu bergerak dengan sangat cepat. Namun bukan Mbak Atmo namanya kalau bisa dipecundangi dengan cara semudah itu. Meski laki-laki itu juga terlihat renta dan lemah, namun masih sanggup berkelit untuk menghindar dari serangan yang tiba-tiba itu. Bahkan sambil menghindar, ia juga sempat melayangkan sebuah pukulan balasan yang mengarah tepat di kepala si nenek bungkuk itu. Bush! Pukulan Mbak Atmo pun hanya menyambar angin, karena sosok nenek bungkuk itu tiba-tiba lenyap sebelum pukulan Mbak Atmo mendarat di kepalanya. "Pengecut!" Mbak Atmo mendengus geram sambil melihat ke sekeliling, mencari keberadaan sang lawan yang tiba-tiba hilang. "Aku di sini, tua bangka," terdengar suara si nenek dari arah atas. Mbak Atmo mendongak bersamaan dengan si nenek yang tengah duduk ongkang-ongkang di atas dahan itu, melemparkan tongkat bambunya. Ujung tongkat yang runcing itu mengarah tepat ke jantung Mbak Atmo. Kembali Mbak Atmo berkelit untuk menghindar. Serangan dari si nenek pun kembali meleset. Namun dengan cepat nenek itu melancarkan serangan susulan. Masih dengan duduk berjuntai kaki di atas dahan pohon sawo, nenek bungkuk itu menjulurkan kedua tangannya ke depan. Ajaib, lengan keriput si nenek ternyata bisa melar dan memanjang seperti karet. Dengan jari jemari mengembang membentuk cakar yang mengarah tepat ke leher Mbak Atmo. Mbak Atmo yang menyadari datangnya serangan susulan kembali mencoba menghindar dengan melompat ke arah samping. Dan tap! Begitu kedua kaki Mbak Atmo mendarat di permukaan tanah, dari dalam tanah muncul sepasang tangan keriput yang segera mencengkram pergelangan kaki laki-laki tua tersebut. "Kena kau!" Wajah si nenek muncul dari dalam tanah, menyeringai tepat di sela-sela kedua kaki keriput milik Mbak Atmo. Mbak Atmo meronta. Dia kemudian sekuat tenaga berusaha membebaskan diri dari cengkraman tangan makhluk itu. Namun sepertinya kali ini usahanya sia-sia. Cengkraman tangan si nenek terasa begitu kuat membelenggu kedua kakinya.
Sia-sia kau berontak, manusia pikun. Aku tahu sebagian ilmumu telah kau gunakan untuk menjaga perempuan hamil itu. Cukup pintar, sekaligus juga sangat bodoh. Dengan menitipkan ilmunya pada gelang yang kau berikan kepada perempuan itu, maka itu membuatmu malam ini menjadi manusia pikun yang tidak punya apa-apa. Aku suka ini, karena dengan ini aku bisa lebih mudah untuk mencabut nyawamu. Kau dengar, kakek pikun, akan ku cabut nyawamu malam ini juga, agar ilmu yang kau titipkan kepada perempuan itu akhirnya juga musnah bersamaan dengan lenyapnya nyawamu. Hihihi, sepertinya setelah ini aku dengan mudah bisa mengambil bayi dalam kandungan perempuan itu. Jangan harap. Mbak Atmo terus berusaha membebaskan diri dari cengkraman makhluk itu. Kedua tangannya yang masih bebas ia gunakan untuk meraih tangan keriput yang membelenggu kakinya. Namun sia-sia, cengkraman itu justru semakin kuat, dan kini tangan keriput yang lentur bak karet itu melilit betisnya, lalu merayap bagai ular menyelusup di balik kain sarung yang dikenakan Mbak Atmo. Sial, Mbak Atmo kemudian merutuk keras saat cakaran dari tangan keriput itu telah sampai di bagian pahanya, lalu terus merayap naik sampai ke pangkal paha, dan wah, Mbak Atmo menjerit setinggi langit. Kedua matanya mendelik sampai terbalik. Tubuh rentanya berkelojotan saat cakar dari makhluk berwujud nenek bungkuk itu mencengkram organ paling vital di bagian pangkal pahanya, lalu meremasnya dengan sangat kuat, hingga apa yang telah diremas oleh cakar keriput itu hancur lumat tidak berbentuk lagi. Biadab, Mbak Atmo tergagap. Tubuh rentanya limpung, terhuyung beberapa langkah ke depan, sebelum akhirnya ambruk menimpa bumi. Rasa sakit bukan kepalang yang ia rasakan, membuatnya benar-benar tidak sanggup untuk menguasai tubuhnya. Hihihi, si nenek tua bungkuk kembali tertawa mengikik. Tubuh rentanya kini merayap di atas permukaan tanah, mendekat ke arah Mbak Atmo yang tidak berdaya. Bagaimana rasanya, tua bangka? Sangat menyenangkan, bukan? Kau iblis terkutuk. Dengan sisa-sisa kesadarannya, Mbak Atmo berusaha beringsut mundur, menjauh dari sosok yang merayap mendekat ke arahnya itu. Hihihi. Sambil terus tertawa mengikik, nenek bungkuk kembali menjulurkan tangan lenturnya ke depan. Tangan yang melar memanjang itu lalu mencengkram leher Mbak Atmo yang sudah tidak kuasa untuk menghindar lagi. Hanya kedua tangan yang masih bisa bergerak dengan bebas yang bisa ia gunakan untuk menahan gerakan tangan si nenek. Usaha yang sia-sia karena tenaganya yang sudah terkuras habis tidak mampu menahan gerakan tangan si nenek yang semakin kuat mencengkram lehernya. Napas laki-laki tua itu tersendat. Kedua matanya mendelik seolah hendak melompat keluar dari rongganya. Mulut keriputnya menganga lebar dengan lidah panjang menjulur keluar. Kedua kakinya berkelojotan menahan siksa dari ajal yang telah siap untuk menjemputnya. Hingga akhirnya tubuh renta itu pun terkulai lemas, seiring dengan suara berderak dari tulang leher yang remuk akibat cengkeraman tangan si nenek. Sambil terus tertawa mengikik, nenek pungguk itu lalu membawa jasad Mbak Atmo melesat terbang, lalu mengempaskannya di atas pembaringan yang ada di rumah kakek tua itu, tanpa ada seorang pun penghuni rumah yang menyadarinya. Hihihi, berterima kasihlah padaku, tua bangka. Setidaknya aku bisa berbaik hati untuk mengantar mayatmu pulang. Sepeninggal bapaknya, Mbak Padmi masih sibuk mencari-cari celana dalamnya yang hilang. Satu persatu tumpukan pakaian di atas dipan ia lipat dan ia bereskan. Namun sampai lembar terakhir dari tumpukan pakaian itu selesai ia bereskan, apa yang ia cari tidak kunjung ia temukan juga.
Lelah mencari, akhirnya Mbak Patmi beranjak dari duduknya. Jarum jam yang menggantung di dinding sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sudah larut, pantas saja suasana terasa begitu sepi. Simboknya telah masuk ke dalam kamar semenjak tadi. Perempuan tua itu mungkin sudah terlelap di buai mimpi setelah lelah seharian bekerja di ladang tadi. Begitu juga dengan kedua adiknya. Mbak Patmi melangkah menuju keluar, lalu membuka pintu tembus yang mengarah ke kebun belakang rumah, di mana bangunan sumur dan kamar mandi berada. Perempuan muda itu bermaksud hendak membersihkan diri sebelum beranjak tidur. Di desa itu memang rata-rata letak sumur dan kamar mandi berada di luar rumah. Diterangi bias sinar remang dari lampu bahkan berkekuatan 5 watt saja. Mbak Patmi pun kemudian masuk ke kamar mandi. Sial bagi perempuan itu, bak mandi sepertinya dalam keadaan kosong. Pasti ini kerjaan Parno atau Parni. Kedua adiknya itu terkadang memang suka malas mengisi kembali bak mandi setelah menggunakannya. Sambil menggerutu panjang pendek, Mbak Patmi lalu kembali keluar dari kamar mandi. Diraihnya timba yang menggantung tepat di atas bibir sumur, lalu mengereknya ke bawah. Suara katrol yang telah berkarat terdengar berderit menusuk indera pendengaran. Agak lama barulah ember timba itu menyentuh permukaan air di dalam sumur. Di saat musim kemarau seperti ini, rata-rata sumur di desa itu memang nyaris kering. Butuh tenaga ekstra untuk menarik ember dari dalam sumur dengan menggunakan tali karet yang terhubung dengan katrol yang tergantung pada palang di atas lubang sumur itu. Titik-titik keringat mulai membasahi wajah Mbak Patmi saat seember penuh air berhasil ia tarik sampai ke atas. Segera Mbak Patmi membasuh wajah, kaki, dan juga kedua tangannya dengan air yang telah berhasil ia timba itu. Ah, segar rasanya. Angin malam yang bertiup semilir mengusap wajah perempuan itu. Terasa sedikit dingin. Segera Mbak Patmi mengeringkan wajahnya dengan handuk, lalu beranjak untuk kembali masuk ke dalam rumah. "Mbok," terkejut Mbak Patmi berseru lirih saat sekilas melihat sesosok bayangan yang menyelinap masuk ke ruangan dapur melalui pintu yang sengaja ia biarkan terbuka lebar itu. Tidak ada jawaban. Gegas Mbak Patmi melangkah masuk ke ruangan dapur, lalu mengedarkan pandangannya ke seluruh sudut ruangan itu. Tidak ada sosok simboknya, bahkan tidak ada sosok siapapun di ruangan itu. Lalu siapa yang barusan masuk tadi? Masa iya aku salah lihat sih? Batin Mbak Patmi. Masih diliputi perasaan heran, Mbak Patmi buru-buru menutup dan mengunci pintu tembus dari arah dapur yang menuju ke arah sumur. Bergegas pula perempuan itu masuk ke dalam rumah, lalu menutup dan mengunci pintu penghubung antara ruangan dapur dan bangunan rumah utama. Sedikit liar matanya menatap pintu kamar simboknya yang tertutup rapat. Perlahan Mbak Patmi mendekat ke arah pintu itu dan membukanya. Nampak di atas dipan Mbok Mitro tengah tertidur pulas berselimut kain batik. "Mbok," panggil Mbak Patmi dengan pelan. Tidak ada jawaban. Perempuan tua itu sedikit pun tidak bergeming di atas ranjang tempat tidurnya. Sepertinya ia telah tertidur dengan sangat pulas. Cepat sekali Simbok kembali tidur, padahal barusan dari dapur, pikir Mbak Patmi sambil pelan-pelan menutup kembali pintu kamar itu. Perempuan itu lalu melangkah menuju kamarnya setelah terlebih dahulu mematikan lampu di ruang tengah. Tidak lupa tumpukan pakaian yang sebelumnya telah ia lipat itu ia bawa untuk ia masukkan ke dalam lemari yang berada di dalam kamarnya. Perlahan ia lalu mendorong pintu kamarnya hingga terbuka lebar. Astagfirullah, Mbak Patmi nyaris terpekik saat sekilas matanya menangkap sekelebatan bayangan yang melintas di depan matanya. "Parni?" Sedikit gemetar, Mbak Patmi memanggil nama sang adik perempuan yang terkadang memang menyusulnya ke kamar itu karena takut tidur sendirian di kamarnya.
Tidak ada jawaban. Itu pun juga tidak nampak sosok Parni di dalam kamar yang tidak seberapa luas itu. Kamar itu benar-benar kosong. Aneh, apa aku salah lihat ya? Gumam Mbak Padmi sambil menutup pintu kamar, lalu melangkah perlahan menuju lemari besar yang berada di salah satu sudut ruangan itu. Kemudian suara dari engsel pintu lemari memecah kesunyian. Pintu lemari itu pun membuka lebar dan wah, sontak Mbak Padmi menjerit setinggi langit saat mendapati di dalam lemari muncul seraut wajah menyeramkan yang menyeringai ke arahnya. Wajah seorang nenek renta penuh keriput, dengan rambut gimbal memutih acak-acakan, serta bibir yang lebar menyeringai yang memamerkan gigi-giginya yang menghitam. Hihihihi. Nenek pungguk itu tertawa mengikik, membuat Mbak Padmi tanpa sengaja menjatuhkan tumpukan pakaian yang didekapnya itu, hingga berserakan di lantai. Perlahan dengan wajah yang tegang dan mata membeliak nyalang, Mbak Padmi melangkah mundur sambil mendekap mulutnya dengan sebelah tangan. Perlahan juga si nenek pungguk itu melayang keluar dari dalam lemari. Pias sinar lampu kamar menerangi sosok itu, sosok yang benar-benar sangat menyeramkan, membuat Mbak Padmi bergidik ngeri menyaksikan penampilannya. Sosok nenek pungguk dengan wajah penuh keriput, rambut gimbal memutih acak-acakan, dan sepasang payudara besar yang menggelantung hingga nyaris menyentuh permukaan lantai, tanpa ada sehelai benang pun yang menutupinya. Ku ambil bayimu malam ini juga, geram nenek pungguk itu sambil mendorong tubuh Mbak Padmi hingga perempuan itu jatuh terjengkang ke atas dipan. Dengan cepat, seolah tidak mau memberi kesempatan kepada Mbak Padmi untuk menyadari apa yang telah terjadi, nenek pungguk itu lalu menindih tubuh Mbak Padmi dan menekan perut Mbak Padmi dengan sangat kuatnya, membuat Mbak Padmi ini kembali menjerit setinggi langit. Tidak, jangan, Simbo, tolong. Jerit Mbak Padmi itu sangat melengking. Jeritan perempuan itu sukses membangunkan semua penghuni rumah, Mbok Mitro, Parno, dan Parni. Ketiganya segera menghampur ke kamar Mbak Padmi dan jeritan melengking kembali terdengar. Kali ini keluar dari mulut Mbok Mitro saat perempuan tua itu mendapati si anak sulung tengah tergeletak diam di atas kasur dengan darah mengenang di sekitar selangkangannya. Parno, susul bapakmu ke rumah Mbak Atmo. Dan kau, Parni, cepat jemput Mbak Sumi. Malam telah larut. Suasana di desa Kedungsono terlihat mulai sepi, kecuali di rumah Mbah Atmo, karena memang hampir semua warga desa yang laki-laki berkumpul di sana, sementara yang perempuan lebih memilih untuk bergelung di balik selimut semenjak ba'da isya tadi. Hawa dingin musim kemarau ditambah dengan rasa lelah setelah seharian bekerja memang lebih cepat mendatangkan rasa kantuk, namun tidak demikian dengan Mbah Sumi. Meski perempuan tua itu juga sudah tergolek di atas dipan semenjak tadi, namun rasa kantuk yang ia tunggu tidak jua datang menyapa. Entah kenapa, semenjak sore tadi hatinya resah, ada perasaan tidak enak yang mengganggu pikirannya. Ditambah dengan kabar meninggalnya Mbak Atmo dengan cara yang tidak wajar, membuat perasaan perempuan yang dikenal sebagai dukun bayi itu semakin tidak tenang. Kabar kematian seseorang memang selalu membawa kesan menakutkan. Sejenak wanita tua itu menggeliat lalu menyibak kain jarik yang menutupi sebagian tubuhnya. Perlahan ia lalu beranjak bangun lalu turun dari atas dipan. Dituangnya air teh dari dalam teko yang berada di atas meja bulat di sisi ranjang itu ke dalam gelas kaleng bercorak putih hijau, lalu ditegaknya pelan-pelan. Segar rasanya meski hanya air teh tawar yang sudah dingin. Perempuan tua itu lalu duduk di kursi rotan yang ada di samping meja itu. Kedua tangan keriputnya lalu sibuk meracik inang. Selembar daun sirih ia campur dengan kapur sirih dan gumpalan gambir.
Lalu ia kunyah dengan perlahan sambil menyandarkan punggung pada sandaran kursi yang ia duduki. Tok tok tok. Suara ketukan pintu dari ruang depan mengejutkan perempuan itu. Siapa yang bertamu malam-malam begini? Seingatnya tidak ada warga yang hamil tua di desa ini, kecuali Mbak Patmi yang menurut perhitungannya masih sebulanan lagi untuk tiba waktunya melahirkan. Sebagai seorang dukun bayi yang sudah cukup ternama, sudah biasa Mbah Sumi ini kedatangan tamu di waktu-waktu yang bukan saatnya untuk bertamu. Dan biasanya mereka yang datang itu membutuhkan bantuannya untuk menolong orang yang hendak melahirkan. Siapa ya? Mbah Sumi berseru sambil melangkahkan kakinya tertatih menuju ruang depan. Saya Mbah, Parni. Suara anak perempuan terdengar dari balik pintu. Mbah Sumi pun segera membukakan pintu untuk tamunya itu. Ada apa, Nduk? Tanya Mbah Sumi sambil memicingkan mata tuanya. Suasana gelap di luar sedikit mengkaburkan pandangannya. Anu Mbah, disuruh Simbo buat jemput Simbah. Mbak Patmi sepertinya mau melahirkan, jawab anak itu. Loh, bukannya baru 8 bulan ya? Tanya Mbak Sumi lagi dengan heran. Enggak tahu Mbah, tapi Mbak Patmi sudah kesakitan tuh. Makanya Simbo nyuruh saya kemari buat jemput Simbah, jawab anak itu lagi. Oh ya udah, tunggu sebentar yo. Simbah tak siap-siap dulu. Mbak Sumi kembali masuk ke dalam. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mempersiapkan apa yang harus ia bawa saat dia akan menolong orang yang hendak melahirkan. Kurang dari 5 menit, perempuan tua itu sudah berjalan tertatih menyusuri perjalanan desa yang sunyi dengan ditemani oleh Parni yang mengekor di belakangnya. Rumah Mbah Sumi dan juga Pak Mitro tidak begitu jauh. Kurang dari 10 menit, mereka berdua telah sampai di rumah yang dituju. Tanpa banyak basa-basi, setelah dipersilakan masuk, Mbah Sumi segera menuju ke kamar Mbak Patmi. Namun baru saja ia menginjakan kaki di abang pintu kamar itu, langkahnya terhenti, mata tuanya kembali memicing, menyaksikan pemandangan ganjil yang terpampang nyata di hadapannya. Nampak Mbak Patmi ini tengah terbaring meronta-ronta di atas tempat tidur. Kedua tangannya memegangi perutnya yang membuncit, mulutnya meracau tidak karuan, dengan kepala menggeleng-geleng keras ke kiri dan ke kanan, membuat rambutnya yang lebat panjang itu berantakan tidak karuan. Sebagai seorang dukun bayi yang sudah sangat berpengalaman, sedikit banyak Mbak Sumi ini juga memiliki kelebihan dalam ilmu kebatinan, dan ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan perempuan di hadapannya itu. Sejenak, perempuan tua itu memejamkan matanya, sambil mulutnya berkomat-kamit merapal mantra. Benar saja, begitu Mbah Sumi kembali membuka matanya, maka taulah ia apa yang sebenarnya terjadi dengan Mbak Patmi. Ada sosok samar yang tengah menduduki tubuh Mbak Patmi. Sosok nenek bungkuk berambut gimbal acak-acakan itu tengah menekan perut Mbak Patmi dengan sekuat tenaga, seolah berusaha memaksa keluar janin yang berada dalam perut Mbak Patmi. Ampun, sakit, lepaskan, jeritan Mbak Patmi memecah kesunyian malam. Pergi kamu, tinggalkan perempuan itu. Mbak Sumi menghardik sambil melangkah masuk ke dalam kamar, membuat Mbok Mitro yang mendengar hardikannya heran bukan kepala. Siapa yang disuruh pergi oleh si dukun bayi ini? Si wewe gombel itu menggeram sambil menelengkan kepalanya, memperlihatkan wajah buruknya ke arah Mbah Sumi. Hanya sesaat, karena seolah merasa tidak terganggu dengan kehadiran Mbah Sumi, makhluk itu kembali sibuk menekan perut Mbak Patmi. Kesal karena merasa diacuhkan, Mbah Sumi mendekat ke sisi ranjang. Dengan sebelah tangan mengangkat tinggi-tinggi sapu lidi bekas yang ia bawa dari rumah, siap untuk disabetkan ke tubuh sosok mengerikan itu. Namun perempuan tua itu sepertinya sedikit terlambat.
Baru 2 langkah ia mendekat, Mbak Padmi tiba-tiba melenguh dahsyat dengan tubuh mengejang hebat. Sosok babi gombel itu sepertinya telah berhasil membetot keluar si jabang bayi dari dalam kandungan Mbak Padmi. Perempuan malang itu pun jatuh pingsan sementara Mbok Mitro yang tidak menyadari apa yang telah terjadi sebenarnya berteriak panik. Si babi gombel segera menyambar si jabang bayi dan mendekapnya di depan dada. Dan Mbah Sumi setelah berhasil menguasai rasa keterkejutannya, berusaha menahan sosok yang bersiap untuk kabur itu. Letakkan bayi itu, atau buak. Tidak mau memberi kesempatan. Sosok babi gombel itu dengan cepat melesat dan menerjang Mbok Sumi yang tengah mendekat ke arahnya. Tak sempat menghindar, tubuh perempuan tua itu pun tak ayal terpental ke belakang dan menghantam salah satu sisi dinding kamar. Sebelum akhirnya terhempas ke lantai dalam keadaan tidak sadarkan diri, si babi gombel tersebut lalu melesat keluar dari jendela yang terbuka, lalu menghilang di telan kegelapan. Kejadian itu terjadi dengan sangat cepat, membuat Mbok Mitro hanya bisa terbengong sesaat, sebelum akhirnya menjerit setinggi langit begitu menyadari cucu pertamanya yang baru keluar dari rahim sang anak raib begitu saja dari depan matanya. Jadi begitu Pak ceritanya, sampai kemudian sampean datang untuk menyelamatkan bayi itu. Mbak Sumi mengakhiri ceritanya, sementara Pak Modin yang mendengarnya hanya mengangguk-nganggukkan kepalanya. Lalu bagaimana keadaan si ibu bayi sekarang, Mbah? Tanya Pak Modin. Saya hanya bisa membantu semampu saya, Pak. Tapi ada baiknya Padmi segera dibawa ke rumah sakit. Memang sekarang dia sudah sadar, bahkan sudah bisa menyusui anaknya. Tapi mengingat pendarahannya yang begitu hebat tadi, sepertinya dia butuh perawatan lebih lanjut di rumah sakit, jawab Mbak Sumi. Pak Modin lalu bermusyawarah dengan Pak Mitro dan beberapa warga yang lain yang masih berada di rumah itu. Alhamdulillah, banyak warga yang mau menolong. Malam itu juga, Mbak Padmi beserta bayinya segera dibawa ke rumah sakit yang berada di kota kabupaten dan alhamdulillah, setelah beberapa hari dirawat, Mbak Padmi beserta bayinya sudah bisa dibawa pulang dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Selepas kejadian itu, baik Mbak Padmi maupun sang bayi tidak pernah lagi mengalami gangguan-gangguan dari si makhluk menyeramkan itu. Entah karena kalung benang lawe berbandul kain kumal yang dipakaikan oleh Pak Modin di leher sang bayi atau sebab yang lain, Mbak Padmi sangat bersyukur akan hal itu. Sang suami juga telah kembali dari kota. Setelah mendengar kelahiran anak pertamanya itu, laki-laki itu tidak sanggup membendung rasa bahagianya karena telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang montok dan tampan. Demikian juga dengan Pak dan juga Mbok Mitro. Kedua orang tua itu bahkan tidak sanggup membendung air mata mereka. Air mata bahagia tentunya, karena cucu pertama yang telah lama mereka idam-idamkan itu kini telah lahir di tengah-tengah keluarga mereka. Ya, kebahagiaan tengah menyelimuti keluarga kecil dan sederhana itu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian yang belum menonton part pertama dan part keduanya, ya saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti dan paham keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ya teman-teman. Dan terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Jangan lupa untuk kalian yang baru mampir juga subscribe channel ini ya teman-teman, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Karena dengan cara kalian menyalakan tombol lonceng notifikasinya, kalian akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru di HP kalian. Jangan lupa ya teman-teman,
Saya mohon maaf juga yang sebesar-besarnya apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini, atau mungkin banyak artikulasi yang salah dalam membacakan narasi video kali ini ya teman-teman. Seperti biasa, banyak yang dapat kita pelajari, yang dapat kita ambil juga dari cerita kali ini. Semoga kalian bisa mengambil yang baik-baik, yang buruk ya tentunya kalian buang jauh-jauh ya teman-teman. Jadikan ini sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.